Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya berternak kacer. Awal cerita saya berternak kacer dulu karena harga lovebird yang turun. Suatu ketika saya pergi ke sebuah toko burung untuk menjual dua burung saya, burung lovebird. Di sebuah toko itu ada seekor burung kacer yang dulu saya tidak pernah tahu kacer itu jantan atau betina, saya tidak tahu. Cuman saya kok merasa tertarik gitu, kayak ada yang rasa penasaran gitu. Coba saya tanyakan kepada yang punya, terus gimana kalau saya tuker labet saya yang dua itu dengan satu ekor kacer. Kebetulan dulu itu katanya kacernya betina, memang betina. Sedangkan labet saya itu dulu pasjo, masih dihargai sekitar 60 ribuan. Jadi dua itu 120. Sedangkan kacernya itu kalau di sini harganya itu 150-an betina. Dan itu sudah lumayan tua katanya, karena dilihat dari kakinya itu sudah istilahnya apa ya, deker atau medang gitu, ada sisi-sisinya di kakinya. Terus boleh, tapi sama pemilik tokonya bilang boleh, tapi saya harus tambah. Jadi saya disuruh tambah 20.000, jadi ya sudah, saya tambahi. Akhirnya saya dapat kacer itu, saya bawa pulang dan saya mencoba mencari informasi tentang bagaimana berternak kacer, tentang apa itu kacer, tentang jenis kelaminnya itu bagaimana, jantan perempuannya itu, jantan betinanya itu seperti apa, terus jenisnya ada kacer poci, kacer lokal. Jadi semua itu sampai saya menemukan sebuah grup di Facebook, itu namanya Peternak Kacer Indonesia. Jadi kalau kalian melihat video ini dan merasa kalau kalian ikut menjadi member anggota dari grup tersebut, maka kita adalah member yang sama. Dan menurut saya, dan itu grup paling bermanfaat. Di sana itu jarang sekali ada jual beli burung kacer, itu jarang sekali. Cuma kalau ada itu kayak tanya harga kacer di daerah saya itu berapa, di daerah sana berapa, daerah A berapa, B berapa gitu. Dan semuanya selebihnya itu tentang share pengalaman tentang masalah berternak kacer. Oh, kacer ini seperti ini, kacer ini seperti ini, kacer ini seperti ini gitu. Terus dalam pengalaman saya, setelah kurang lebih 1 bulan saya mempunyai kacer betina saja itu di rumah itu, akhirnya saya gajian dapat, alhamdulillah dapat uang, ya gajian dapat uang. Terus saya mencoba mencari-cari kacer di daerah saya yang sudah berumur, jantan tentunya, untuk menjodohkan dengan yang dengan kepunyaan saya. Itu sekitar seminggu itu belum dapat itu masih PAUD, masih baru mandiri gitu, dengan harga 300.000 dulu, 300.000. Karena memang di sini itu saya itu mencari online di daerah saya ini, karena di toko itu cenderung lebih mahal. Kalau di online itu cenderung lebih murah dan kita bisa nawar. Kalau di toko itu paling kalau nawar ya langsung pas gitu aja. Terus singkat cerita, sudah saya jodohkan, karena saya belum tahu kan ya. Jadi syarat yang pertama harus dijodohkan itu jantannya itu harus gacor dulu, umurnya harus tua, paling enggak ya setahun lebih lah. Yang pertama harus birahi, dan tanda birahi itu
adalah gacor, katanya seperti itu di grup. Dan setelah itu saya jodohkan, ya nggak jodoh, yang jantan takut. Terus akhirnya saya pisah, terus saya posting lagi di grup saya mencari kacer, dan kebetulan ada teman saya yang mempunyai kacer, itu disuruh membeli, katanya istrinya hamil tidak boleh memelihara burung yang makanannya hidup. Terus saya beli dengan harga 320. Dengan harga 320 itu sudah deker, sudah tua, dan katanya sih belum gacor, cuman memang sudah tua. Gacornya ya tidak seberapa lah. Terus saya kembali jodohkan, saya berarti punya 3, jantan 2 dan betina 1. Saya jodohkan dengan yang betina, tidak ada KDRT, tapi tidak ada juga tidak kayak tidak jodoh gitu, saling acuh yang satu dengan yang lain. Jadi selama beberapa bulan saya jodohkan tidak ada hasilnya. Terus akhirnya saya beli lagi yang betina. Nah, betina ini katanya dari yang punya itu sudah pernah produk dan jinak. Memang benar, betina ini jinak. Terus saya jodohkan, berarti saya punya 4, punya 2 pasang. Yang awal itu betina dan jantan yang kedua itu saya jual, alhamdulillah adalah untungnya sedikit, tidak rugi-rugi amat. Saya jual, tinggal 2 ini, yang ini sangkarnya, alhamdulillah sudah 2 kali produksi. Itu saya jodohkan, pertama bukan langsung jodoh gitu, bukan terus jadi, enggak. Semua peternak pasti pernah mengalami bagaimana proses indahnya beternak. Dari susahnya menjodohkan, dari bagaimana settingan. Ini yang di belakang saya ini, saya hasil dari kesabaran, terus hasil menyimak grup di Facebook itu, Peternak Kacer Indonesia. Kalau kalian yang masih beternak dan mengalami kesulitan, lebih baik saya sarankan untuk gabung di grup tersebut. Terus saya singkat aja ceritanya. Dari awal itu saya ikut settingan karena memang setiap setiap burung mempunyai karakternya masing-masing. Jadi setiap settingan itu saya terapkan. Yang pertama itu kandang ini besar, ini ukuran panjang 2 meter lebih, 2,3 kalau tidak salah. Tingginya 1,5 meter. Ini 1,5 meter. Hanya untuk 1 pasang. Saya kira kebesaran, tapi ya tidak apa-apa karena saya memang pemula. Yang pertama bukan seperti ini. Ini semuanya terbuka. Saya tidak tahu kan terbuka. Terus ada yang ngasih saran itu terlalu terbuka, jadi saya disuruh menutup. Terus saya tutup itu sampai bagian sini, sampai sana, setengah lah yang atas saja. Itu masih belum nyaman, karena yang pertama itu burung harus nyaman, masih belum nyaman. Dan penutupnya itu dari kain yang agak terawang gitu, jadi kalau ada orang di jalan itu masih kelihatan. Terus saya buang semuanya. Sebelum saya buang itu ada settingan lagi, yaitu ganti dengan pur ayam. Ada yang berternak menggunakan pur ayam saja dan berhasil. Saya terapkan dan saya tidak berhasil. Masih tidak berhasil, itu yang kesekian kalinya. Terus ada lagi pakai pur dengan merek yang berbeda. Saya tidak akan menyebutkan mereknya. Terus masih tidak bisa. Akhirnya kalau untuk pakan masih sama, yaitu
dulu saya memberikan itu sekitar kayak hitungan jangkrik berapa, pagi sore berapa, terus siang berapa gitu, pakai hitungan gitu. Tapi masih untuk ularnya itu kalau ada sekarang pun kalau beli ya, kalau ada ya dikasih, kalau enggak ada ya tidak dikasih gitu. Dan untuk settingan yang berapa ngasih pakan jangkrik pagi sore berapa itu masih belum berhasil. Sampai suatu ketika saya menyimak grup tadi itu ada yang memberikan saran. Saya tidak posting, cuma saya ikut nyimak saja. Berbagai pertanyaan yang ada saya ikut nyimak, kok ini sama dengan posisi atau keadaan dengan kader saya gitu. Saya nyimak, akhirnya itu ada yang bilang dalam bahasa Jawanya gini, lawang digawe mangan dhewe gak iso kok ape nganak, engko lek digawe anaknya apa terusan. Maksudnya itu gini, dibuat makan sendiri aja, sendiri itu maksudnya induknya ini, induknya kacer itu loh masih tidak ada, masih pakai hitungan untuk sendiri aja kurang. Dan nanti kalau mau produksi, mau punya anak, terus anaknya dikasih pakan apa gitu. Jadi ada yang bilang seperti itu, kok saya itu juga sadar, oh gitu ya, saya sempat oh iya gitu. Dan akhirnya saya buat tempat dari tempat jangkrik, pakan jangkrik dari tempat biskuit kalengan yang tanggung, tahulah ya itu, terus saya kasih dengan jangkrik yang kalau beli 5.000 atau 3.000 ya lah saya kasih semua, pokoknya saya jor. Terus ulat ya gitu, ulat kandang sama ulat Hongkong kalau ada, pokoknya itu yang utama jangkrik gitu. Karena di sini itu di sekitar rumah saya itu masih, kalau ulat kandang itu belum ada yang jual. Kalau ulat Hongkong ada yang besar-besar. Terus akhirnya sekitar 2 mingguan itu saya dapat laporan, dapat WA dari ibu saya, karena saya tidak di rumah waktu itu kerja. Dapat WA itu katanya si betina membawa sarang, istilahnya ngunjal ya, membawa sarang, katanya itu di cucuke itu wakeh itu. Nah itu termasuk suatu kebanggaan tersendiri, suatu kesenangan, suatu kepuasan gitu. Baru mengunjal sarang saja itu sudah kebahagiaan gitu. Terus akhirnya sampai unjal sarang, menyusun sarang, terus akhirnya bertelur dan menetas. Itu adalah suatu pencapaian yang tidak mungkin dirasakan oleh orang-orang yang tidak berternak kacer atau mungkin tidak berternak burung. Kalau tidak berternak burung kan tidak mungkin merasakan bagaimana prosesnya, bagaimana usahanya, bagaimana merawatnya. Kalau sudah membuahkan hasil, yaitu berupa kita bisa unggah foto di grup berupa telur itu aja loh. Berupa telur itu sudah senengnya minta ampun. Padahal telur itu belum tentu menetas. Apalagi kalau sudah menetas. Menetas pun itu masih resiko dibuang anakannya. Dan untuk kasus saya kemarin, telur perdana itu 3, ndak netas 1, netas 2, tapi yang 1 bukan dibuang indukannya, tapi dimakan tikus. Karena kandangnya ini ada celah yang dapat dimasuki tikus, dan anaknya itu ditemukan di luar kandang dan jauh, yaitu di belakang sana itu di sini. Terus
dengan terpaksa usia sekitar 5 hari. Kalau sarannya dari grup sih 7 hari seminggu ya, itu 5 hari harus saya suruh panen, saya suruh ambil terus diloloh, dan akhirnya besar sampai sekarang jadi betina. Alhamdulillah, meskipun betina tetapi dapat panen itu sudah rasanya tersendiri. Terus dari sini itu saya ingin memberikan saran. Yang pertama itu yang paling penting itu adalah kalau kalian berternak, usahakan jangan melulu soal uang, jangan melulu soal keuntungan, jangan melulu soal panen produksi bertelur, jangan seperti itu. Biarkanlah pahami dulu karakter burungmu, satukan hati, chemistry-kan hatimu dengan burungmu, biarkan mereka merasa nyaman, cintai mereka seperti temanmu sendiri. Terus dengan begitu entah mengapa kalian nanti akan merasakan indahnya, enaknya berternak burung. Karena saya pernah mengalami dulu waktu saya dulu itu SMP, kalau enggak SMA, SMP pernah kelas 6. Saya pernah istilahnya bukan berternak kan, sekarang kan beternak itu identik dengan penghasilan. Dulu saya tidak, saya cuma memelihara gitu. Saya memelihara yang pertama itu pernah kelinci itu SMP kalau nggak salah. Kelinci itu SMP. Dulu sempat enggak diperbolehkan sama orang tua karena rumahnya kan masih jelek, terus sekarang pun juga masih jelek, lantainya kan masih tanah. Jadi kan kelinci itu saya kan memelihara kan, bukan beternak, jadi tidak ada kandangnya, langsung di rumah itu berkeliaran gitu aja. Jadi setiap punya anak mau beranak itu selalu membuat lubang yang agak besar sih ya, terus panjang gitu, dan takutnya itu di bawahnya tiang kan roboh gitu. Terus nggak boleh sampai, tapi akhirnya sampai jadi banyak sekali. Terus yang kedua itu entok, kalau di sini namanya mentok, itu juga nggak diperbolehkan. Adanya itu kotorannya itu banyak dan menjijikkan. Ya memang mentok kan seperti itu. Tapi saya dulu itu beli 3 peranakan kecil-kecil gitu, yang cewek 2, yang cowok 1, dan akhirnya ya beli, senang, dipelihara dengan penuh kasih sayang. Akhirnya beranak pinak menjadi banyak sampai dijual, banyak orang yang nyari. Tapi akhirnya ya juga karena banyak masalah dengan tetangga, karena mentoknya itu sering membuang kotoran di depan rumah tetangga, akhirnya dijual atau kemana tadi lupa ya. Terus yang ketiga ada juga burung dara juga seperti itu, nggak boleh. Itu waktu itu saya masih SD ya Bu, SD kalau nggak salah, cuma nggak boleh. Cuma saya beli itu waktu itu sepasang kalau nggak salah 6.000 rupiah sepasang, masih pian gitu. Sampai akhirnya jadi banyak, sampai SMP, SMA, dan saya kerja itu SMA jadi banyak. Saya kerja pertama keluar dari rumah kan ya, seminggu kemudian saya pulang, entah seminggu atau 1 bulan kemudian itu saya pulang. Terus saya kaget karena burung saya semuanya habis, hilang. Saya tanya,
Lho Bu, burungku nandi ngono. Tak doli kabeh seneni tonggo katanya gitu. Ya katanya apa? Banyak jemuran padi, jagung gitu kan suka burung dara kan suka apa? Makan dari situ. Jadi masih sama penyebabnya di seneni tonggo gitu. Terus apalagi ya? Kelinci, entok, burung dara, terus kambing. Nah kalau yang kambing ini tuntutan sebenarnya sih ya tidak mau karena memang ngarit, pegel lah kalau kambing itu. Tapi dulu saya masih ingat SMA itu sampai 22 kalau nggak 23 gitu. Jadi angon pinggir jalan itu sampai saya disapa oleh guru saya yang kebetulan lewat jalan gitu. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah malu karena kalau 1-2 mungkin 1-2 kambing itu mungkin saya malu. Saya tidak malu karena apa? Karena saya mempunyai pasukan kambing yang begitu banyak jejer-jejer di jalan gitu. Jadi ya tidak malu, memang seperti itu. Jadi intinya dari pengalaman saya itu yang pertama tadi, jauh-jauhlah dari apa? Kalau ingin berternak itu usahakan jauh-jauhlah dari uang, dari ingin mendapatkan keuntungan terus panen. Ya misalkan uang itu janganlah. Yang pertama harus cintai dulu, terus chemistry kan dulu dengan partner Anda, dengan burung Anda itu. Terus yang kedua, saran saya, karena saya settingannya kacer ini berhasilnya belum lebih uang rak. Setting, maaf ini suara burung terlalu ramai. Yang kedua itu karena saya bisa produksi kacernya itu dengan settingan ini, maka saran saya ya itu tadi, jor jangkrik, jor ular, tetap kasih pur. Dan ada yang bilang pakai tulang sotong, saya tidak pernah pakai tulang sotong, tapi nyatanya juga kacer saya belum pernah mengalami pincang, lumpuh ataupun itu. Cuman saya labet pun juga tidak pernah pakai tulang sotong. Dulu awal pernah, cuman sekarang tidak pernah. Itu saya karena gantinya itu pakai batu bata. Sama labet saya pakai batu bata merah itu, sama kacer pun sama. Batu bata sama pasir saya taruh di dasar kandang. Saya tidak tahu itu dimakan atau gimana, cuman saya berharap itu jadi asinannya, jadi kalsiumnya. Burung puter saya pun juga pakai batu bata. Jadi yang kedua itu kesimpulannya seperti di perkataan yang saya kutip dari grup tadi, lawang gawe mangan dhewe kurang kok, apa meneh gawe anake, makanya gak belum produksi begitu. Jadi usahakan jor jangkrik, jor ular, terus yang paling penting nyaman, burungnya nyaman, usahakan tertutup. Ini yang atas sendiri atap terbuka, sama pintu ini juga terbuka. Dan ini waktunya itu saran saya. Kedua saran itu dari saya sendiri pribadi, menurut pengalaman saya sendiri. Terus yang ini adalah bonus. Saya akan mengajak kalian semua merasakan bagaimana
saya menikmati panen kacer, karena ini memang produksi yang kedua, waktunya panen. Usia anakannya itu mungkin baru 1 bulan atau 1 bulan kurang gitu, lebih gitu. Ini waktunya panen, bertelur 3, alhamdulillah netes semua, dan sekarang waktunya panen. Ya, saatnya kita panen. Nah, masuk. Nah, ini jangan lupa bawa tempatnya ya. Saya pakai ini tempat panen. Itu indukannya betina. Terus yang atas itu jantan. Terus ini jangkrik. Glodoknya saya kasih 2 ya, ini sama ini. Jadi yang akan kita panen itu yang ini. Terus ini ya, dia anaknya usia sekitar seminggu 7 hari. Menetas tanggal 12 Desember kemarin, sekarang tanggal 19, jadi 7 hari. Mangap-mangap bre. Ayo kita ambil. Ini indukannya. Kita taruh di sini dulu ya. Kita ambil anggar. Sama sarangnya ya. Kita panen. Iki kok alat ya Bu ya? Apa tak jupuk anake sik ya? Waktu itu kan tak del ngono benar. Kowe mari ke bosok tol pola mangisor. Dulu lu nganggo unukan sing iku putih-putih. Lah sampean kakak ngisor, Kak. Ini saatnya kita ambil. Lihat deh. Ini kita taruh di sini. Kayak sama ini. Ini sini atas nguri sini. Ya. Ya, itu tadi cara saya memanen. Ya gampang ya, hanya dengan ambil saja itu sudah jadi seperti ini. Ini tadi dapat 3 poin, alhamdulillah. Usia seminggu 7 hari, ya seminggu 7 hari. Cuma seperti itu. Semoga pengalaman saya dapat memberikan inspirasi bagi kalian yang ingin berternak kacer. Tetap bersabar, tetap jauhkan dari mindset uang. Tetap pahami karakter burung kacermu dan nikmati panenmu. Saya Coirul Ekor pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.